Kecemasan yang sama kini menyeruak ke segenap penduduk kota Raja Majapahit. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang disengat oleh halilintar dikala tidak ada mendung dan langit sangat bersih. Di sisi yang lain, suara Pendhe Kiai Samudra yang menggetarkan pagi itu juga menggetarkan isi dada Sri Jayanegara. Ketika Pendhe itu mulai terdengar, serasa jantung Jayanegara juga ikut bergetar. Jayanegara gelisah. Pewaris tahta Majapahit itu mondar-mandir dalam biliknya. Namun, rasa penasaran yang menggertaki dadanya kini sudah tidak tertahankan lagi. Jayanegara bergegas keluar. Bekel Gajah Mada, Gegak Bongol dan Lembang Laut yang kini berada di depan pintu. Serentak, 3 orang Bayangkara itu kemudian memberikan penghormatan kepada rajanya. Akhirnya bisul telah pecah. Jayanegara bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Bekel Gajah Mada pun kini datang mendekat. "Hamba tuanku, perang telah pecah." Jayanegara kini menjadi tegang. "Siapa yang memukul Pendhe Kiai Samudra itu?" tanya Jayanegara. "Pada mulanya, Pendhe Kiai Samudra dicuri oleh pihak pemberontak, tuanku. Namun, mata-mata Bayangkara telah berhasil mengambilnya dan sekarang digunakan untuk membakar semangat pasukan Jolopati yang tengah berjuang menghadapi mereka," jawab Gajah Mada. Jayanegara kini manggut-manggut. Jayanegara merasa kini permukaan wajahnya mulai menebal. "Gajah Mada, mengapa banyak surat tidak kau bawa menghadapku sebelum menghadapi keraman itu?" Jayanegara kembali bertanya. "Hamba tuanku, tidak ada kesempatan sama sekali. Namun Rakrean Menggung Banyaksora sempat menitipkan sembah dan baktinya agar disampaikan kepada tuanku dengan perantaraan hamba." Jayanegara gelisah. Dari laporan Bekel Gajah Mada, Jayanegara telah mendapatkan gambaran kekuatan yang tengah berlaga di medan laga. Pasukan Jolopati di bawah pimpinan Tumenggung Banyaksora dan pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Pujut Luntar memiliki kekuatan yang sama. Sulit untuk mencari jawab siapa yang akan keluar dari medan perang itu karena keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama tangguhnya. Akan lebih buruk jika nantinya pasukan Jalayuda seperti yang dilaporkan oleh Bekel Gajah Mada ikut memainkan perannya sendiri mewakili keinginan Tumenggung Panjiwatang untuk menduduki tahta. Keadaan kini telah benar-benar menjadi ruwet. Bagaimana gambaran akhir dari perang itu, Gajah Mada? Jayanegara kini mulai mengurai kegelisahan hatinya. "Sulit untuk memperoleh gambaran, tuanku," jawab Gajah Mada tegas. "Bagaimana jika upaya dari Banyaksora untuk melindungi istana itu tidak membuahkan hasil?" Kembali Jayanegara bertanya. Sri Jayanegara benar-benar gelisah. Dadanya kini memendam bergumpal-gumpal rasa kecewanya. "Tuanku," Gajah Mada berkata tenang, berusaha mempengaruhi Jayanegara agar juga tenang. "Kalau Tumenggung Banyaksora berhasil untuk melumpuhkan musuh, tuanku akan tetap berada dalam istana. Akan tetapi, jika seperti yang tuanku bayangkan, dinding istana ini berhasil dijebol, maka hamba telah mempersiapkan langkah untuk mengamankan tuanku, yaitu dengan mengungsi." Mengungsi? Betapa kecewanya Jayanegara mendengar kata-kata itu. Ia adalah seorang raja, orang yang harus disembah oleh segenap kawulonya, orang yang paling dihormati melebihi siapapun. Segala yang diucapkannya harus terwujud dan menjadi kenyataan.
Jika istana tidak berhasil dipertahankan, ia harus melarikan diri terpirit-pirit mengungsi dan masih harus dikejar-kejar oleh kelompok pemberontak. Sungguh amat menyakitkan. Betapa sesak dada dari Jayanegara yang harus menelan kenyataan yang pahit seperti ini. Pada saat yang demikian itulah seseorang tengah mengintip. Orang itu berpakaian khas layaknya pasukan Bayangkara. Dengan langkah yang ringan seperti langkah kaki seekor kucing, ia mengendap-endap tanpa suara. Prajurit Bayangkara itu berusaha mencari jarak pandang yang sesuai untuk rencana yang akan dilakukannya. Tangan kiri prajurit Bayangkara itu memegang gandewa yang siap dibentangkan dan tangan kanannya memegang anak panah. Apa yang diinginkannya kini telah diperoleh. Dengan cermat dan seksama, prajurit itu memasang anak panah dan kemudian membentangkan busurnya. Anak panah itu pun kini siap melesat ke arah dada Jayanegara. Akhirnya, prajurit Bayangkara yang memihak pada pemberontak itu merasa waktunya kini telah tiba. Anak panah itu lepas dari busurnya, akan tetapi bekal Gajah Mada benar-benar prajurit yang tangkas dan juga sangat terengginas. Telinganya yang tajam mampu menangkap derit busur yang dibentang. Bersamaan dengan itu anak panah lepas dari busurnya. Gajah Mada meloncat dan kemudian mendorong Jayanegara hingga jatuh terguling. Jayanegara terperanjat dan kini isi dadanya serasa menjadi rontok. Bertepatan dengan itu, Gagak Bongol dan Lembang Laut segera meloncat dan memburu orang yang telah melepas anak panah itu. Namun, orang yang melepas anak panah itu mempunyai waktu sedikit lebih banyak dan juga diuntungkan oleh kabut tebal yang tengah turun. Dengan terengginas, orang yang tidak dikenal itu melenting kemudian melenyapkan diri entah kemana. Jayanegara kebingungan. Ia kini belum menyadari apa yang tengah terjadi. Dengan tertatih-tatih, Raja Majapahit itu berdiri. Sri Jayanegara nyaris mendamprat Gajah Mada atas perbuatannya. Akan tetapi, kini dilihatnya bekal Gajah Mada tengah memeriksa anak panah yang menancap di dinding. "Ada apa?" Jayanegara bertanya. Bekal Gajah Mada mencabut anak panah itu dan kemudian memperhatikan dengan lebih cermat. Ditelitinya anak panah itu dari ujung hingga ke pangkal. Jayanegara kini lebih mendekat. "Ada apa, Gajah Mada?" Jayanegara kembali mengulang pertanyaannya. Bekal Gajah Mada menyerahkan anak panah itu kepada Sri Jayanegara. Sebagaimana bekal Gajah Mada, Jayanegara juga kemudian memperhatikan anak panah itu dengan cermat. "Seseorang telah melepas anak panah dan berusaha untuk membunuh tuanku," Gajah Mada berkata tegas. Jayanegara pun kini menjadi semakin tegang. "Siapa orang itu?" desak Jayanegara. "Hamba tuanku," bekal Gajah Mada menjawab. "Hamba terpaksa harus mengatakan bahwa di antara prajurit Bayangkara ada yang berkhianat memihak pada pemberontak. Prajurit Bayangkara pengkhianat itulah yang tadi mencoba membunuh tuanku menggunakan anak panah ini." Jayanegara kini memandang Gajah Mada dengan tatapan yang tegang, nyaris tidak berkedip. Dengan langkah yang bergegas, Gagak Bongol dan Lembang Laut pun kembali. "Kami gagal menangkapnya, Kakang," Lembang Laut melapor. "Ya, ia mempunyai waktu yang cukup untuk meloloskan diri dari kejaran kami," tambah Gagak Bongol. Bekal Gajah Mada merasa isi dadanya semakin sesak. Namun keadaan seperti apapun yang dihadapinya, bekal Gajah Mada berusaha untuk tetap tenang dan selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak panik dan kehilangan nalar perhitungannya. "Tuanku, demi keselamatan tuanku, terpaksa hamba mohon
tuanku tetap berada di dalam bilik pribadi, hamba akan menyiapkan penjagaan untuk menjamin keselamatan tuanku. Jaya Negara mengangguk, tidak keberatan terhadap permintaan itu. Tanpa banyak bicara, Sri Jaya Negara yang dikala muda bernama Kala Kemet itu kemudian masuk ke dalam bilik pribadinya. Gajah Mada kemudian memandang Gagak Pongol dan Lembang Laut bergantian. Kalian mempunyai gambaran siapa sebenarnya di antara kita, prajurit Bayangkara yang tidak punya malu, menjadi pengkhianat dan melepas anak panah ini? Gagak Pongol dan Lembang Laut memperhatikan ujung anak panah itu. Keduanya saling pandang. Warostro itu jelas mempunyai ciri-ciri khusus sebagai pertanda dimiliki oleh pasukan Bayangkara, dan setiap prajurit Bayangkara memilikinya. Amat sulit menerka siapa orang yang berada di balik upaya pembunuhan dari Jaya Negara itu. Bekel Gajah Mada kini memeras otaknya, berusaha untuk memilah siapa di antara pasukannya yang memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang pengkhianat. Seorang demi seorang nama yang ada di pasukannya dipilah dan kemudian ditimbang. Akan tetapi Gajah Mada memang tidak mungkin mencurigai siapapun. Ketika itu perang telah benar-benar berkecamuk. Pagi buta itu sungguh dikoyak oleh kejadian yang tidak terduga. Dengan susah payah, Tumenggung Pucut Luntar berusaha untuk mengendalikan pasukannya yang kini mengalami tekanan dadakan. Dengan lantang, ia memberikan perintah yang segera diterjemahkan oleh para senopati dan juga para prajurit. Salah seorang dari dua senopati pengapit kemudian mendekati pimpinan pasukan Jala Rananggana itu. "Bagaimana?" bertanya Tumenggung Pucut Luntar. Suaranya kini agak serak bergetar. "Apakah telah kau peroleh gambaran mereka menggunakan gelar perang apa?" Senopati Prabasa pun kini menyeringai. Dada kiri senopati yang masih muda itu rupanya telah terkena sabetan pedang. Darah segar kini mewarnai pakaian yang tengah dikenakannya. Namun Senopati Prabasa berusaha untuk mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka itu. Nafasnya kini tersengal-sengal. "Mereka adalah benar-benar pasukan Jolopati, Gusti Menggung. Mereka menggunakan gelar perang Cokrobiwo," berkata Senopati Prabasa. Wajah Tumenggung Pucut Luntar tidak berubah. Dengan sangat sempurna, ia menyembunyikan hatinya yang tengah bergejolak. Kabut tebal yang pada mulanya diharapkan membantu gerakan pasukannya ternyata malah menjadi penyebab kesulitannya. Bahkan mereka harus dengan bersusah payah untuk bisa mengetahui gelar perang apa yang tengah digunakan oleh lawannya. Tumenggung Pucut Luntar menggeretakkan giginya. "Apakah Tumenggung Banyak Sora berada di belakang sana?" bertanya Pucut Luntar. "Benar, Gusti Menggung," jawab Senopati Prabasa dengan tegas. Perang masih saja berkecamuk dengan dahsyatnya. Pihak pemberontak yang menggunakan gelar perang Supit Urang karena merasa yakin akan mampu menggilas istana seperti gajah yang menginjak telur. Namun benar-benar di luar dugaan dan meleset dari perencanaan, pasukan Jolopati di bawah kendali Tumenggung Banyak Sora ternyata menghadang dengan menggunakan gelar perang Cokrobiwo. Gerak pasukan yang terpusat pada lingkaran yang bergerigi jelas tidak mungkin dihancurkan oleh Supit Urang. Sebaliknya, jika tidak segera diubah, pasukannya pasti akan hancur. Sekejap kemudian, tidak tercegah oleh siapapun dan oleh apapun, pagi kini kemudian pecah. Langit timur mulai semburat merah bagaikan darah di pagi hari. Pagi yang datang membawa udara sedikit hangat dan mengacak-acak kabut yang semalam telah turun dengan tebalnya.
Selapis demi selapis jarak pandang mulai melebar. Dengan demikian, mereka yang bertempur dapat saling melihat dengan jelas. Pasukan Jalapati memiliki ciri-ciri yang tersendiri dan juga pasukan Jalarananggana juga memiliki ciri-ciri tertentu. Maka ketika jarak pandang semakin lempang, pihak-pihak yang bertempur makin tidak segan dan tidak ragu untuk mengayunkan senjata. Maka kemudian terlihat betapa dalam bentrokan awal itu, pasukan Jolopati yang menggunakan gelar perang Cokrobyuho mampu memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Pusaran gerigi yang berbentuk cakra berputar dengan bagian tepi yang terus mengayunkan senjata kini timbul tenggelam. Korban dalam bentrokan awal itu berjatuhan. Mayat-mayat mulai bergelimpangan di tengah rintih kesakitan dan juga teriakan sekarat serta suara tambur dan bende yang terus-menerus dipukul susul menyusul tiada henti. Pasukan pemberontak yang tengah memasang gelar perang sapit urang kini mulai kewalahan dan terkoyak. Melihat perkembangan yang terjadi, Tumenggung Pucut Luntar segera mengambil keputusan untuk mengubah gelar perangnya. "Ubah gelaran perang menjadi gelaran perang Dhirotometo!" teriak Pucut Luntar dengan keras. Perintah itu kemudian dilanjutkan dengan isyarat sangkakala yang melengking dengan keras. Suara sangkakala itu terdengar sampai ujung medan peperangan. Dua buah supit penjepit yang masing-masing dipimpin oleh seorang senopati yang semula bertugas menjepit dari arah kiri dan kanan kini bergegas mengubah gerakannya setelah mendengar isyarat sangkakala yang bergetar itu. Dengan cepat dan sikap, mereka mengubah gelaran perang yang semula supit urang kini berubah menjadi Dhirotometo. Dengan berteriak-teriak, kini mereka berlarian untuk berusaha menerjemahkan perintah yang baru diterimanya itu. Dengan seksama, Tumenggung Banyaksora memperhatikan perubahan gerakan lawan yang terjadi. Dalam hati Tumenggung Banyaksora sangat berterima kasih kepada para pasukan Bayangkara karena telik sandi mereka benar-benar mampu memberi bahan keterangan yang tegas. Banyaksora sebagaimana Pucut Luntar bukan seorang prajurit yang tidak memiliki pengalaman. Justru mereka adalah contoh prajurit yang selalu hadir dalam pertempuran dimanapun. Melihat Pucut Luntar mengubah gelaran perangnya, kini Banyaksora justru melihat peluang. Mereka kelabakan karena merasa dalam tekanan. Supit urang telah bedah karena serangan dadakan. Gelar Dhirotometo yang mereka gunakan jelas bukan gelar perang yang kuat. Aku tahu persis pasukan Jalarananggana kurang begitu menguasai gelar itu. Mereka lupa kalau yang mereka hadapi adalah pasukan Jolopati. Banyaksora kini berbicara pada dirinya sendiri. Teriakan Pucut Luntar kembali bersambung suara sangkakala. Tiba-tiba saja Banyaksora juga berteriak, "Supit urang!" Beberapa senopati yang selalu mengabit kemanapun Tumenggung Banyaksora bergerak kini kaget mendengar perintah itu. Namun sejenak kemudian suara sangkakala dengan nada yang tinggi dan melengking terdengar menggetarkan udara. Itulah isyarat terjemahan perintah yang telah diberikan oleh Tumenggung Banyaksora. Pasukan yang semula berbentuk cakra itu bergerak mengubah diri mereka menjadi gelaran perang supit urang. Senopati pengabit yang selalu mengawal Banyaksora kini makin penasaran dan tidak mampu menahan gejolak dadanya. "Kenapa Rakrean Menggung menggunakan gelar itu?" Senopati itu bertanya. Pertanyaan itu berbau gugatan, namun Banyaksora hanya tersenyum. "Mereka mengubah diri mereka menjadi gajah. Kekuatan seekor gajah, kau tahu ada di mana? Ada pada gading dan belalainya. Mereka tidak memiliki dua yang aku sebutkan tadi. Jadi untuk apa menjadi gajah?" Jawab Banyaksora. Lagi-lagi Banyaksora benar. Pucut Luntar terpaksa mengumpat-umpat
melihat merupakan gerakan lawan serta menyadari pasukannya sebenarnya belum terlatih untuk menggunakan gelar perang Tirtometo. Apa yang diungkapkan Banyak Sora ternyata tepat seperti keadaan yang tengah terjadi. Wujud Luntar memang berhasil mengubah Supit Urang dan kemudian menghadirkan gelar perang Tirtometo. Namun apalah artinya gelar perang itu karena tekanan yang diberikan oleh Banyak Sora telah memecah pemusatan perhatian mereka untuk membangun sepasang gading dan belalai. Upaya untuk membentuk gading yang kuat dan berdaya rusak tinggi tidak berhasil mereka lakukan. Yang kemudian terjadi, gelar perang Supit Urang perubahan dari Cokropiho yang telah dibangun oleh Tumenggung Banyak Sora mampu merajalela dan memberi tekanan kuat kepada pasukan pemberontak dengan gelar perang itu. Wujud Luntar kini benar-benar dibuat kelabakan. Dalam keadaan yang demikian itu, di mana Rakuti? Rakuti yang dikelilingi oleh para Winesuka yang lain dengan seksama terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perkembangan itu tidak tercegah pula memancing kecemasannya. Bagaimana ini? Gelisah Rakuti. Perkembangan yang tidak terduga jauh dari kenyataan yang diharapkan. Ini benar-benar membuat Rakuti menjadi kecut. Suara bende Kiai Samudra yang dipukul terus-menerus, susul-menyusul dan bertalu-talu itu benar-benar membuatnya sangat terganggu. Sementara keadaan yang ada di depan mata berubah menjadi bayangan buruk yang siap menerkam. Pasukan kita telah terjebak, Rakuti, berkata Ratanca. Kau terlampau menganggap remeh dan mengabaikan kemampuan dari Telik Sandi Bayangkara. Inilah akibatnya. Apa yang kita harapkan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Rapangsa kini bergeser mendekat. Kalau pasukan Jalarananggana tidak mampu mengatasi gerakan pasukan Jolopati, maka akan habislah kita, tambah Rapangsa. Rabanyak dan Rawedeng juga terus mengikuti perkembangan tanpa banyak bicara. Namun sebenarnya dari wajah mereka tersirat sebuah kecemasan. Jika apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, maka akan habislah mereka. Sementara itu, Rayuyu yang entah apa yang bergejolak di dalam dadanya, Rayuyu malah sibuk memandangi burung gagak yang makin lama makin banyak. Perang yang berkecamuk itu telah berubah menjadi perang berubuh. Ikatan gelar perang Tirtometo kini mulai kehilangan bentuk dan pecah menjadi ikatan-ikatan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang senopati atau prajurit yang berpangkat begal. Sebaliknya, pasukan Jolopati makin menguasai medan pertempuran dengan gelar perang Supit Urang. Dengan cekatan, segenap prajuritnya memberi tekanan kepada para pemberontak. Ke barat, umpat Wujud Luntar yang kecewa. Di mana Rakuti? Rakuti mana? Kebetulan jarak antara Wujud Luntar dengan Tumenggung Banyak Sora kini semakin dekat. Banyak Sora tertawa mendengar teriakan dari Wujud Luntar yang kalang kabut itu. Apa yang kau cari, Wujud Luntar? Tumenggung Banyak Sora berteriak dari kejauhan. Wujud Luntar pun kaget. Mulutnya kini mendadak terbungkam. Dari perang yang tengah berkecamuk, seseorang melangkah mendekat. Dada Wujud Luntar kini berdesir. Orang yang datang itu adalah Banyak Sora, sosok yang diam-diam amat dibencinya. Keduanya kini mulai berhadapan. Apa kabar, Wujud Luntar? Kabut menyibak, maka terlihatlah wajah kita yang sebenarnya. Wujud Luntar menatap Banyak Sora dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Tangan kanannya kini erat memegang trisula yang bergagang pendek. Senjata tombak yang bermata tiga itu selama ini telah menemaninya dalam medan peperangan yang ganas sekalipun. Di tangan kirinya
tergenggam pula sebuah tongkat yang berkepala tengkorak sebagaimana lambang kesatuannya yang berupa candra kapala. Akan tetapi, menghadapi banyak sora, Pucut Luntar tidak merasa yakin apakah trisula ataupun tongkat besinya mampu melindungi serta menjaga nyawanya agar tidak tersangkut kail lawannya yang berwujud tombak pula namun bermata kait. Kedua prajurit yang berpangkat tumenggung itu saling berhadapan. Sebagai prajurit yang diberi kewenangan memimpin sebuah pasukan yang amat besar, keduanya amat mengenal pesaingnya. Dalam pasewaan, mereka bersaing di hadapan raja. Kini persaingan itu pecah dalam perang yang sangat berdarah. "Kini kelihatan belangmu, Pucut Luntar," berkata banyak sorak. Suaranya terdengar parau dan sinis. "Setelah kabut menyibak dan matahari menyapa pagi, maka wajahmu telah kutelanjangi habis-habisan. Kini terlihatlah wujudmu yang sesungguhnya, Pucut Luntar. Seorang pengkhianat negeri yang benar-benar tidak punya malu dan tak tahu diri." Pucut Luntar terdiam. Mulutnya terkunci tidak bisa bersuara. Bagaimanapun, di sudut hatinya, Tumenggung Pucut Luntar memang telah merasa mengkhianati negerinya. Pucut Luntar menebar pandangannya memperhatikan perang yang kini tengah berlangsung. "Porak-poranda, itulah gambaran keadaan pasukanmu, Pucut Luntar. Rencanamu koyak dan berantakan di lapangan. Kau tentu tidak mengira akan seperti ini jadinya, bukan? Mengapa bisa demikian, Pucut Luntar? Kau pasti bertanya-tanya, mengapa bisa demikian?" Pucut Luntar masih terdiam. Sebenarnya lah, Pucut Luntar sama sekali tidak mengira pasukannya dengan begitu gampang bisa dikoyak dan diobrak-abrik oleh pasukan Jolopati. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tumenggung Banyak Sora, Pucut Luntar tidak mampu memahami perkembangan yang tengah terjadi. "Jawabannya ada di pasukan Bayangkara. Kau mengira semua rencanamu berjalan tanpa cacat. Kau mengira semua akan berlangsung tanpa hambatan. Satu hal yang tidak kau pikirkan adalah bahwa sepak terjangmu melakukan persengongkolan dengan Rakuti selalu diawasi oleh Bayangkara. Perang yang sedang kau hadapi saat ini adalah buah itu." "Keparat kau!" Pucut Luntar mengumpat dengan kasar. Banyak Sora tertawa. "Menyerahlah, Pucut Luntar." Banyak Sora menekan. Pucut Luntar merasakan kini dadanya berdesir. Apa yang diucapkan oleh banyak Sora benar-benar menyentuh perasaannya, menjamah harga dirinya. Banyak Sora memandang Pucut Luntar dengan tatapan yang nyaris tidak berkedip. Tombak bermata kaitnya kini diputar seputaran. "Perang ini akan meminta banyak korban, Pucut Luntar," berkata banyak Sora. "Akan banyak janda yang meratapi suaminya, akan banyak anak yang menangisi bapaknya. Akan ada hujan tangis di negeri Wilwatikta ini. Kau bisa mencegah itu semua, Pucut Luntar. Kau tinggal meneriakkan perintah untuk menghentikan peperangan dan menyerah." "Edan kowe, kau mengira aku laki-laki pengecut yang akan melarikan diri?" umpat Pucut Luntar. Banyak Sora terus memandang langsung ke jantung mata lawannya. "Kau tidak sadar sedang dijerumuskan oleh Rakuti. Mana Rakuti yang telah membujukmu itu? Kau pasang gelar Tirodometo, tetapi Rakuti dan para Winesuka yang lain tidak berani menempati gading gajah yang kau bentuk. Ia berada di ekor paling belakang. Apakah kau tidak menyadari semua itu, Pucut Luntar? Tadi kau berteriak-teriak, 'Mana Rakuti? Mana Rakuti?' Aku dengar Rakuti menjanjikan akan memberikan kedudukan Mahapatih kepadamu bila tindakan makar itu berhasil. Namun, harga yang kau berikan sangat mahal. Seharusnya bukan kedudukan Mahapatih yang kau peroleh lewat tindakanmu itu. Mahapatih terlalu kecil
karena mestinya kau menjadi seorang raja. Dan jika kau menjadi raja, nantinya kau akan dipanggil Sang Prabu Pucuk Luntar. Gagah dan sangar sekali. Cukup. Olok-olokmu itu sangat menyakitiku. Menyerahlah Pucuk Luntar. Aku akan memintakan ampunan untukmu. Kujamin pula keselamatan keluargamu. Pucuk Luntar kini benar-benar menggigil. Amarahnya kini sudah tidak tertahan lagi. Aku tidak pernah ragu untuk melangkah. Aku telah menghitung semua kemungkinan akibat yang akan aku hadapi, teriak Pucuk Luntar. Baiklah Pucuk Luntar, betapa malang nasibmu. Kelak sejarah akan mencatat kau mati dalam perang ini bukan sebagai seorang tumenggung yang gugur dalam membela negaramu, tetapi kau mati sebagai seorang prajurit yang berbuat hina dalam mengkhianati negerinya. Merah padamlah wajah Pucuk Luntar. Tumenggung yang diberi kewenangan penuh untuk memimpin pasukan Jala Rananggana itu sadar bahwa ia tidak akan menang berdebat melawan Tumenggung Banyak Sora yang memang pintar berbicara, mengobrak-abrik orang melalui mulutnya. Pucuk Luntar memutar tombak trisulanya yang bergagang pendek dan kemudian dipindahkannya bertukar tempat dengan tongkat besi yang berkepala tengkorak manusia. Dalam sekedipan saja, dua orang pemimpin itu bertarung. Para prajurit yang bertempur makin riuh, menyibak, memberikan ruang yang lapang untuk mereka yang akan berlaga mengukur tingginya ilmu kanuragan mereka. Didahului dengan teriakan yang keras, Pucuk Luntar meloncat. Tombak trisulanya mengayun mendatar, menyapu dari arah samping. Ayunan tombak itu segera menggeliat. Dengan tiba-tiba berubah arah menyambar kepala Tumenggung Banyak Sora. Tumenggung Banyak Sora bukan seorang bocah yang kemarin sore yang segera kebingungan menghadapi keadaan yang seperti itu. Dengan perhitungan yang cermat, Tumenggung Banyak Sora merendahkan tubuh dan kemudian membalas, menyapu dengan mengayunkan tombak berkait yang menjadi andalannya. Pucuk Luntar yang mendapat serangan balasan itu kemudian segera menggeliatkan tubuh serta mengapung di udara. Kakinya menyambar deras ke arah pinggang Banyak Sora. Banyak Sora tidak menjadi gugup, namun kakinya kini kembali mengayun berusaha menggunting gerakan lawannya. Pucuk Luntar yang tidak menduga serangan lawannya itu akan berubah arah, kemudian segera menjatuhkan diri dengan berguling-guling. Sesaat setelah tubuhnya melenting, dengan deras serangannya mengayun menyambar tubuh lawannya. Banyak Sora nyaris terhantam ayunan kaki. Namun tubuh yang sudah tua itu masih cukup lentur untuk menggeliat, menghindar sambil mengayunkan kaki kirinya untuk balas menyambar. Pertarungan yang terjadi adalah pertarungan antara hidup dan mati. Pertarungan antara Pucuk Luntar dengan Banyak Sora itu seolah menjadi gambaran persaingan yang telah terjadi antara pasukan Jala Rananggana dan pasukan Jalapati. Lebih dari itu, Tumenggung Pucuk Luntar dan juga Banyak Sora dikenal sebagai tumenggung yang pilih tanding, sehingga pertarungan itu menjadi pertarungan yang menarik. Para prajurit kedua belah pihak masih ada yang menyempatkan diri ingin mengetahui apa yang tengah terjadi.